Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang terdiri dari 3 pemateri, yaitu 1. Hairunisa Agista, 2. Deana Amelia, 3. Izzatu Zahro, yang mana hari ini akan melaksanakan diskusi fikih dengan dosen pengampu Bapak Rohmadi MPD dengan tema kurban. Baiklah, saya Hairunisa Agista sebagai pemateri pertama akan menjelaskan pengertian dari kurban. Kurban berasal dari kata koriba, yakrobu kurbanan wa wirbanan, yang artinya mendekat. Kurban mengandung makna sebagai ibadah yang mendekatkan diri kepada Allah, sebagaimana Nabi Ibrahim mengorbankan anaknya untuk patuh pada perintah Allah. Lalu kurban ini juga dilaksanakan pada hari raya Idul Adha yang dilakukan setelah sholat Idul Adha. Kurban juga diartikan sebagai kegiatan menyembelih hewan tertentu pada hari raya Idul Adha dan hari tasyrik dengan maksud untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurban sejatinya merupakan bentuk syukur kita sebagai umat muslim di atas segala nikmat yang telah Allah berikan. Hukum ibadah kurban. Terjadi perbedaan pendapat ulama tentang hukum ibadah kurban. Sebagian mengatakan sunnah dan yang lain mengatakan wajib. Beberapa pendapat tersebut diantaranya: 1. Menurut Imam Abu Hanifah dan murid-muridnya mengatakan hukum kurban adalah wajib dalam 1 kali setiap tahun bagi orang yang mukim atau penduduk tetap suatu daerah untuk berkurban. 2. Menurut Abu Yusuf dan Muhammad, hukum kurban ialah sunnah muakkad dengan dalil berdasarkan hadis Nabi SAW yang artinya, barang siapa yang memiliki kelonggaran rezeki untuk berkorban lantas tidak mau berkorban, maka janganlah ia mendekati tempat salat id kami. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Ahmad. Menurut jumhur selain Abu Hanifah, kurban hukumnya sunnah muakkad dan tidak wajib, namun makruh. Hukumnya tidak dilakukan oleh orang yang mampu melakukannya. Menurut Imam Malik, lebih sempurna lagi bila dilakukan oleh setiap individu dan diperbolehkan untuk semua orang yang menjadi tanggungannya. 4. Menurut madzhab Imam Asy-Syafi'i, hukum ibadah kurban adalah sunnah muakkad yang artinya sangat ditekankan kecuali ada unsur tertentu. Baiklah, saya Izzatu Zahro dengan NIM 2030202252 akan melanjutkan materi selanjutnya. C. Syarat wajib dan sahnya kurban. Menurut Imam Hanafi, orang yang diwajibkan berkurban ialah yang memiliki kemampuan untuk membeli hewan kurban pada hari raya Idul Kurban. Menurut Syafi'i, orang yang memiliki uang lebih dari kebutuhannya sekeluarga pada hari Id dan hari Tasyrik 11, 12, 13 Zulhijjah, menurut Imam Hambali, mampu membeli hewan kurban, walau dengan diutang asalkan mampu membayarnya. Adapun syarat sahnya kurban adalah 1. Hewan kurban tidak memiliki cacat yang dapat mengurangi dagingnya atau membahayakan kesehatan orang yang mengkonsumsinya, yaitu buta, rusak, biji matanya sakit, kurus, dan patah kakinya, termasuk hewan yang terpotong lebih dari setengah tanduknya, yang terpotong ujung telinganya, yang terbelah telinganya, atau terlobangi telinganya. 2. Pemotongan hewan kurban pada waktu yang ditentukan atau hari nahar dan 11, 12, 13 Zulhijjah. Menurut Imam Malik tidak sah memotong hewan kurban pada malam hari. Imam Malik menambahkan dari 2 syarat di atas, yaitu A. Dipotong oleh orang muslim, B. Tidak lebih dari 7 orang untuk seekor sapi, kerbau, atau unta. Sepakat ulama bahwa yang dibebankan kepadanya berkurban adalah muslim, merdeka, balik, sehat akal, mukim, penduduk yang menetap, dan mampu. D.
Hewan yang paling afdal dijadikan kurban. 1. Menurut Imam Malik, yang paling afdal dijadikan kurban adalah dan atau domba, baru sapi, kemudian unta, dengan alasan kebersihan dagingnya dan ikutan pada apa yang dilakukan oleh Nabi berkurban 2 ekor domba. Hadis Anas bin Malik. Menurut Imam Syafi'i dan Hambali, yang paling afdal dijadikan kurban adalah unta, baru sapi, baru domba, kemudian kambing, dengan alasan banyak dagingnya, agar banyak fakir miskin yang bisa menikmatinya. Kibas lebih afdal dari kambing, menurut Syafi'i. Jantan lebih afdal dari betina, dan yang gemuk lebih afdal dari yang kurus. 2. Dari segi warna bulunya, yang putih baru yang kuning, baru abu-abu, atau tidak putih bersih, baru yang merah, baru yang bercampur putih dan hitam, baru yang hitam. 3. Dari segi usianya, yakni 2 tahun atau lebih untuk unta, sapi, dan domba. A. Menurut Hanfi, kambing usia 1 tahun dan masuk tahun kedua, untuk sapi dan kerbau 2 tahun masuk ketiga, unta 5 tahun dan masuk tahun ke-6. Menurut Maliki, kambing atau domba usia 1 tahun dan masuk tahun kedua, sapi atau kerbau usia 3 tahun masuk tahun ke-4, unta usia 5 tahun masuk tahun ke-6. C. Menurut Syafi'i, unta 5 tahun masuk tahun ke-6, sapi dan kambing usia 3 tahun dan domba 2 tahun. D. Menurut Imam Hambali, kambing 1 tahun penuh, sapi 2 tahun dan unta 5 tahun. Kesimpulannya, ulama membatasi umur unta tidak kurang dari 5 tahun, sapi 2 tahun menurut Hanafi, Hambali, Syafi'i, 3 tahun menurut Maliki, sedangkan usia kambing batas minimal 1 tahun penuh menurut Hanafi, Hambali, Maliki 2 tahun penuh menurut Syafi'i. 4. Dari segi jumlah orang, 1 ekor kambing atau domba untuk 1 orang, sedangkan sapi, unta, kerbau untuk 7 orang. Baiklah, itu penjelasan dari materi dari yang akan saya bawakan tadi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan saya Triana Amalia dengan NIM 2030202232. Saya akan menjelaskan tentang hikmah dari ibadah kurban. Yang pertama, dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan cara inilah dapat mengerjakan apa yang diperintahkannya. Yang kedua, kurban sebagai saksi amal kebaikan di akhirat. Dengan berkurban, umat muslim akan mendapatkan balasannya di akhirat nanti. Hewan yang dikorbankan juga akan menjadi tunggangannya dalam membantunya saat melintasi jembatan Shirathul Mustaqim pada hari kiamat. Seperti hadis Rasulullah SAW, tidak ada amalan yang dikerjakan anak Adam ketika hari raya kurban yang lebih dicintai Allah Subhanahu wa taala dari mengalirkan darah. Sesungguhnya pada hari kiamat ia akan datang dengan tanduk-tanduknya, kuku-kukunya, dan bulunya. Sesungguhnya darah tersebut akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum jatuh ke tanah, maka perbaguskanlah jiwa kalian dengannya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Yang selanjutnya, yang ketiga, sebagai bentuk kepedulian sosial dan kemanusiaan. Sebagian orang, Hari Raya Idul Adha sangat ditunggu-tunggu karena alasan ekonomi. Mereka hanya bisa menganggap daging di momen Idul Adha. Ibadah kurban merupakan bentuk kepedulian dan kemanusiaan karena dapat membagi dagingnya secara cuma-cuma kepada seluruh lapisan masyarakat. Hikmah sosial dari berkurban adalah saling berbagi dan semuanya bisa dinikmati dengan enak. Yang keempat, sebagai bagian dari syariat agama, yakni momen penyembelihan hewan kurban pastilah menarik perhatian semua orang. Pembagian hewan kurban pun tidak pandang bulu apakah orang itu beragama Islam atau bukan. Dengan begitu, daging yang diserahkan kepada non-muslim dinilai sebagai sebagian syiar agama Islam secara tidak langsung, seperti dijelaskan pada Quran surah Al-Hajj
ayat 34 yang artinya, dan bagi tiap-tiap umat telah kami syariatkan penyembelian kurban, supaya mereka menyebut nama Allah terhadap binatang ternak yang telah direzekikan Allah kepada mereka. Maka Tuhanmu ialah Tuhan yang Maha Esa. Karena itu berserah diri kamu kepadanya dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala.